sore sebelumnya. Aku mau ucapkan terima kasih banyak udah mau datang sore hari ini untuk kita bisa wawancara. Iya. Sebelumnya perkenalin, nama aku Fani Yuniko Sumarsono dan aku hari ini hadir sama dua teman. Halo Ci, kenalin aku Grace Nadia Octavia. Dan aku sama Stewart Jo. Oke, jadi hari ini sebelumnya kita bakal ngomongin tentang marketing communication tentunya dan divisi-divisi atau brand apa aja yang ada di perusahaan Cici. Jadi nanti kita bakal mengajukan beberapa pertanyaan, jadi minta tolong untuk dijawabin. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan intinya, kita mau kenalan dulu nih sama narasumber kita. Boleh dong sih perkenalan mulai dari nama, pekerjaan dan jabatan, tahun lulusnya kapan, dan konsentrasi saat kuliah tuh apa? Oke, halo, salam kenal adik-adik. Nama aku Dominik Kristina Susanto, biasa dipanggil Domi in shortnya. Saat ini aku kerja di startup, namanya FitHub, mungkin teman-teman tahu. Memang bidangnya di health and wellness, jadi kita produknya adalah gym. Aku lulus dari UMN tahun 2023, aku angkatan 2018. Konsentrasinya dulu jurusannya ilmu komunikasi, ngambilnya ilmu komunikasi, strategi communication, ada marketing communication-nya juga. Oke, berarti sama ya sama kita semua. Oh tadi Cici udah ngejelasin tentang profil Cici sendiri, sekarang boleh kali ya Cici jelasin profil dari perusahaan yang sedang Cici tempat untuk bekerja gitu, beserta dengan bagaimana struktur divisi di dalamnya. Gimana tuh Cici? Sip. Aku kan jadi FitHub, tadi aku udah mention, kita di bidang health and wellness, itu produknya adalah gym, saat ini ada lebih dari 120 cabang di seluruh Indonesia. Profil singkatnya mungkin dulu perusahaan pemilik perusahaannya, CEO-nya punya visi untuk mendemokratisasi kesehatan di Indonesia gitu, karena merasa masyarakat Indonesia belum melek sama gym, jadi belum melek sama kesehatan dan betapa pentingnya kesehatan karena harga yang terlalu mahal mungkin di persepsikan dulu. Jadi CEO aku hadir untuk memberikan health experience yang lebih murah lah, lebih friendly di kantong gitu. Nah kalau misalnya ngomongin tentang departemen struktur organisasi di dalam company-nya, aku mungkin mulai di di divisi aku aja ya. Boleh. Aku di marketing gitu, ada head of marketingnya, di bawah head of marketing ada 3 divisi atau 3 tim. Yang pertama digital, yang kedua ada tim kreatif, yang ketiga ada tim brand itu aku. Tim digital itu ngomongnya tentang kebanyakan adalah ads, ngurusin ads gitu. Kalau misalnya teman-teman lihat ads, itu tim digital gitu yang nge-setup, yang bikin target, yang bikin proyeksi, budget dan lain-lain gitu. Mungkin gak cuma ads, ada CRM juga. Jadi channel communication kita salah satunya adalah CRM. CRM itu adalah medianya tuh aplikasi. Jadi FitHub punya aplikasi, di dalam aplikasi itu semua member harus punya aplikasi itu untuk check-in ke FitHub. Jadi di dalam media aplikasi itu kita bisa send communications yang kita mau kasih ke member-member kita gitu. Terus tim kreatif ada graphic designer, copywriter, videographer yang berbau-bau editing. Sama tim aku brand sendiri kebagi lagi jadi 3 tim gitu. Ada tim brand itu sendiri aku, ada tim product marketing yang ngurusin tentang promo, yang ngurusin tentang harga-harga diskon dan KV-KV yang biasanya ada harga coretnya gitu. Nah yang terakhir ada tim social media. Social media ini adalah tim yang nge-handle sosmednya FitHub, ada TikTok, YouTube, ada Instagram. Oke, tadi Cici udah bilang kalau dari divisi Cici kan marketing, dan marketing itu terbagi jadi 3, itu ada brand marketing, product marketing, dan social marketing. Nah, aku bakal ngomongin soal divisi Cici aja, itu branding marketing kan. Kira-kira di branding marketing ini, kompetensi apa sih yang dibutuhkan terkait dengan pekerjaan dan jabatan branding marketing ini? Oke, karena branding kita ngomonginnya tentang awareness ya, ngomongin tentang bikin campaign, seberapa banyak masyarakat yang bisa ngeklik atau nge-reach campaign yang kita kasih gitu. Jadi memang biasa relatednya with visual, relate-nya sama contoh tadi aku kasih contoh kayak di cafe nih, kafenya ini berbau-bau Nusantara, berbau-bau Indonesia, namanya Rumah Coffee gitu ya. Itu adalah salah satu elemen branding dari cafe ini gitu. Nah, FitHub juga punya banyak elemen-elemen yang harus dijagain supaya menjaga komunikasi yang keluar dari FitHub itu selalu FitHub gitu, selalu warnanya FitHub, Dari intonasinya, integrasi. iya,
intonasinya, warnanya, logonya yang nggak boleh salah, visualnya seperti apa gitu. Dan aku pintu terakhir sebelum ke konsumen gitu ya. Sebenarnya secara kompetensi yang tertulis atau sertifikasi gitu sebenarnya nggak dibutuhkan semata-mata. Mungkin kalau kamu punya sertifikasi, oke, kamu lebih bagus daripada calon-calon yang lain gitu. Cuman secara tertulis nggak pernah dibutuhkan branding, butuhnya spesifikasi ini atau kompetensi ini gitu. Cuman karena pekerjaannya adalah ngejagain visual dari brand yang kamu lagi kerjain gitu. Jadi menurut aku kompetensinya yang penting adalah kamu bisa masuk ke brand itu dulu, mengenal brand itu seperti apa, dan kamu memang bisa suka. Mungkin kalau nggak ada rasa suka sama brandnya, kamu juga nggak bisa ngejagain brandnya dengan baik lah ya gitu. Jadi butuh flexibility itu untuk kamu bisa kenal sama brandnya dulu, baru kamu bisa kerja. Oh benar, berarti kita kompetensinya itu ngenalin dulu produknya, perusahaan apa yang kita masukin, dan pastinya untuk Betul. menjaga ciri khas dari brand itu, perusahaan itu sendiri. Oke, lanjut sih. Kita bakalan ngebahas tentang elemen komunikasi pemasaran di dalam marketing. Ada dua hal dan dua elemen nih yang bakalan kita bahas. Kalau dari aku sendiri itu adalah personal selling, dimana kita menjual atau kita memasarkan produk yang sedang Cici kerjakan gitu ya kepada konsumen tanpa ada perantara. Kalau dari Fania gimana nih? Nah, kalau dari aku ada namanya direct marketing. Jadi sebenarnya perbedaannya nggak terlalu jauh dengan personal selling secara signifikan. Tapi kalau direct marketing itu promosinya dilakukan secara online. Jadi mulai dari email, WhatsApp, SMS ataupun dan lain sebagainya, yang memang diharapkan pembeli bisa beli langsung gitu, dengan mengharapkan banyak responnya juga. Karena tadi kalau personal selling kan secara one on one tatap muka, tapi kalau misalnya direct marketing itu secara online itu tapi tetap emang tujuannya untuk promosi sih. Terus kayak paling sih kita mau nanya ya Cia, dari dua pertanyaan itu kira-kira gimana sih dua hal itu bisa mendukung kegiatan promosi yang ada di FitHub? Seberapa jauh? FitHub pakai dua-duanya, personal selling dan direct marketing gitu. Kalau personal selling one on one mungkin contohnya kayak SPG, kita ada namanya fitness consultant. Di dalam klub kita ada beberapa fitness consultant yang memang personal selling ke member, calon-calon member yang datang ke dalam klub gitu. Dan biasanya memang sangat efektif untuk di-convert ke sales karena mungkin lebih persuasif kali ya, punya banyak waktu yang lebih panjang untuk bisa nge-persuade calon member ini untuk bayar, kasih promo-promo, lebih menarik lah gitu untuk member bisa sekaligus langsung cobain gymnya di tempat gitu. Jadi lebih banyak tools untuk bikin convert ke sales gitu. Kalau misalnya direct marketing juga kita pakai, mungkin tim aku yang banyak involved di direct marketing gitu, ada CRM sendiri, ada ads, ada social media gitu. Dan memang mungkin objektifnya kedua personal selling sama direct marketing agak beda gitu. Kalau personal selling memang tujuannya ada langsung acquisition, langsung convert ke sales. Kalau misalnya direct marketing biasanya targetnya lebih banyak gitu. Misalnya contohnya kamu kalau personal selling satu hari bisa dapat 10 orang gitu. Tapi kalau direct marketing satu hari bisa dapat 1.000 atau ratusan ribu orang gitu. Jadi memang dua-duanya membantu, dua-duanya saling saling membantu lah satu sama lain gitu. Gimana dari direct marketing bisa di-convert lewat personal selling. Oke, dari yang Cici udah bilang tadi ada dari personal selling secara langsung. Kira-kira aku nanya media-media apa aja sih, baik digital maupun non-digital, yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan tersebut? Oke, kalau misalnya di FitHub kita tuh pakai flyering ya. Jadi kita memang lumayan balance antara offline, digital atau non-digitalnya gitu. Digitalnya kita, yang tadi aku mention ada social media, CRM, ads, dan lain-lain. Banyak lah di digital ya. Tapi kalau misalnya non-digital, kita juga lumayan sering turun ke lapangan. Kita bikin offline activation, kita visit-visit acara-acara, misalnya lagi ada acara lari, kita buka booth, terus habis itu FC kita flyering ke orang-orang yang ada di sekitar gitu. Jadi orang ada kesempatan buat, tahu loh FitHub tuh apa, dari flyer kecil gitu. Dan dari situ mereka baru tertarik kayak, mau dengar lebih lanjut lah, baru datang ke boothnya FitHub. Oh benar, berarti selain online, secara online ada offline juga biar orang bisa lihat secara langsung dan mungkin bisa lebih percaya dan tertarik. Oke, karena tadi kita udah ngomongin banyak nih tentang marketing communication, mulai dari elemen-elemen komunikasinya. Nah, sekarang aku mau nanya nih Ci, sebagai alumni UMN juga ya. Kira-kira apa sih peran kita kuliah di UMN, manfaatnya mungkin gitu ya, untuk mendukung prospek kerja karir yang sekarang Cici lakuin? Kayak kita bisa dapat apa sih di kuliah di UMN gitu? Mungkin kalau secara teori aku udah nggak begitu inget ya guys, karena udah dari 2018.
Tapi aku mungkin yang membekas banget di aku adalah aku belajar banyak di perkuliahan itu gimana caranya kita jadi percaya diri, gimana caranya kita menjadi a good communicator, gimana caranya kita berorganisasi gitu lewat UKM, lewat organisasi-organisasi yang ada gitu, karena nanti di dunia kerja kita akan kerja sama banyak orang gitu. Jadi kalau sekarang kan kita kuliah ya udahlah kelompok, ada yang sendiri-sendiri gitu dan kebanyakan individualis. Sedangkan di dunia kerja nanti kamu akan kerja sama banyak orang. Jadi skill interpersonalnya itu sangat dibutuhkan gitu. Jadi dari situ aku belajar banyak sih dari UMN, gimana caranya kerja dalam kelompok, gimana caranya kompeten dalam berbicara, kompeten dalam relationship sama orang gitu. Jadi itu yang membekas banget ya. Oke, wah kita udah mau ada berakhir nih di sesi wawancara kita hari ini. Kalau misalnya kita bisa lihat ke masa depan ya Ci ya, prospek pekerjaan yang sedang Cici kerjakan ini 10 tahun ke depan kira-kira masih relevan nggak tuh? Oke, mungkin banyak yang takut ya kalau ngeliat 10 tahun ke depan karena kita mulai sedikit digantikan oleh AI gitu. Tapi menurut aku di bidang marketing, di bidang aku, di bidang kalian juga gitu, yang gak bisa dihilangin adalah empati sih gitu. Dan empati itu yang punya cuma manusia saat ini, dan kayaknya di masa depan juga yang punya cuma hanya manusia gitu. Kenapa butuh empati? Karena kita mempersuade atau menginfluence orang lah untuk membeli produk kita in the end of the day gitu kan. Dan hal itu dibutuhkan empati. Gimana caranya kamu bisa masuk ke dalam kebutuhan orang itu lagi butuh apa ya, orang itu lagi kurangnya apa, oh barang gue bisa bantu nih orang itu untuk mendapatkan keinginan atau kebutuhannya saat itu gitu. Dan itu membutuhkan empati yang cukup besar untuk bisa memberikan komunikasi yang masuk ke dalam kebutuhan mereka gitu. Jadi jawabannya iya, masih relevan 10 tahun ke depan. Kita juga manusia-manusia yang kreatif gitu, yang selalu dibutuhkan karena in the end of the day, AI can do so much about creativity gitu, tapi kita can explore more dan gak akan ada batasnya untuk bisa berkreasi. Oke, jadi tadi udah dibilang bahwa pastinya manusia yang AI nggak punya tuh cuman empati dari manusia, karena satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan yang punya empati cuma manusia. Tuh. Dan kira-kira pesan apa sih yang paling penting untuk mahasiswa zaman sekarang yang kira-kira mau turun dalam pekerjaan mereka? Oke, mungkin pesannya lebih dibanding ke kompetensi secara knowledge gitu ya, mungkin pesannya lebih ke interpersonal skill yang kalian punya gitu. Kayak aku melihat makin kesini generasi aku dan ke bawah aku melihat kekurangannya sopan santun, kekurangannya tata krama, kekurangannya humbling himself atau kalian sendiri gitu. Jadi kayak sebenarnya kalau kalian masuk kantor, di interview itu bukan untuk dilihat seberapa pintarnya kalian gitu, tapi di interview itu untuk melihat kayak, oh apakah orang ini bisa kerja dalam tim, apakah orang ini punya sopan santun, apakah orang ini punya tata krama gitu. Karena interview itu cuma 30 menit 1 jam guys, nggak akan bisa melihat kalian pintar atau enggak gitu, tapi orang itu akan melihat apakah kalian akan bisa cocok apa enggak sama gua gitu. Jadi sebenarnya skill yang sangat dibutuhkan adalah memiliki sopan santun, tata krama, dan untuk ingat kalau kalian tuh nggak yang paling pintar, kalian nggak yang paling berkuasa, kalian nggak yang paling kaya, karena akan selalu ada orang di atas kita. Jadi pesan aku, stay humble, tetap mau belajar terus-terusan, tetap mau explore diri, karena once kita udah berhenti untuk explore, ya udah kita akan stuck dan nggak gitu sih. Oke, kita udah nanya tadi beberapa pertanyaan dan kita rasa udah cukup ya. Dan thank you banget Ci udah menjawab semua pertanyaan kita dan udah ngasih tips-tips dan ilmu ke kita. Semoga bermanfaat dan juga bakal kita terapin juga ya di kehidupan kuliah dan prospek karir kita ke depan. Thank you dan bye-bye. Dah, gitu ya. Yeay!